alal masyhuri miturut ing atase qaul masyhur, miturut ing atase qaul masyhur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kama kaya keterangan qala kang dawuhake ing mah sapa Subki al Imam As-Subki wal Adzra'i wal Imam Al Adzra'i. Wa jazamalan mantep sapa sahibul uddati, wong kang duweni kitab uddah, wal hawilan kitab hawi, mantep binajasatihi kelawan najise nasju angkabut, binajasati kelawan najise nasju angkabut. Wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal araqi ala ma aftabihi ba'duhum. Wa malan barang niki atof tenggene nasjul angkabut berarti hukumnya suci. Wa malan barang yakhruju kang metu apa mah, yakhruju kang metu apa mah min jildi nahwi hayatin, saking kulite sepadane ula, saking kulite sepadane ula, fi hayatiha ing dalem tingkah uripe hayyah, ing dalem tingkah uripe hayyah kal araqi kaya keringat. Kamu kalau tahu pernah lihat ular tuh di sisiknya biasanya keluar kayak cairan, kayak keringat. Itu hukumnya suci keringatnya itu. Alama miturut ing atase barang afta kang awe fatwa bihi kelawan mah, afta kang awe fatwa bihi kelawan mah sapa ba'dum setengah ulama. Lakin kola tetapi ne dawuh sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami, fihi nadharun, fihi iku tetep ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim, fihi iku tetep ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim ma yakhruju min jildi nahwi hayyah nadharun utawi pemikir-mikir. Balil akrobu annahu najisun, balil akrobu balik utawi kang parek, balik utawi kaul kang luwe parek iku annahu sak temene ma, iku annahu sak temene ma iku najisun kang najis, li annahu krana sak temene ma, li annahu krana sak temene ma iku jus mutajassidun kang dadi jasad, kang dadi jasad apa jus munfasilun kang kapisah, munfasilun kang kapisah min hayyin saking hewan kang urip, fahuwa mongko utawi emah iku kamaitatihi kaya batangi emah, fahuwa mongko utawi emah nggih leres iku kamaitatihi kaya batangi nahwi hayyah. Wa qala lan dawuh sapa syekhuna, wa qala lan dawuh sapa syekhuna aidon halimane padha karo fihi nadharun, dawuh launaza kalbun ing dawuh launaza kalbun, launaza lamun ngajangi, launaza lamun ngajangi apa kalbun asu au khinzirun utawa celeng ala adamiyatin ing atase wadon adamiyah, kalau ada anjing atau babi berhubungan dengan wanita manusia, fawaladat nuli ngelahirake sapa adamiyah, ngelahirake adamian ing anak Adam, ternyata lahirnya bentuknya manusia padahal bapaknya anjing atau bapaknya babi. Bagaimana anaknya ini? Kan salah satu induknya babi anjing. Karena mongko ono sapa alwaladu anak iku najisan najis, maka dihukumi najis. Karena bapaknya induknya itu salah satunya adalah anjing babi. Tapi meskipun najis wa ma'adzalika, sertane mengkono-mengkono kaunul walad najisan, huwa utawi walad, wa utawi walad iku mukallafun den perdi bisolati kelawan salat, den perdi bisolati kelawan salat, wa ghairi halan kelawan liyane salat, tapi masih dihukumi najis wajib sembahyang mergo menungso. Ayo apa terusan? Najis kok sembahyang. Disuceni yo gak kenek, wong najis. Wa zahirun lan iku kang zahir annahu utawi sak temene kelakuan iku yu'faden ma'fu, iku yu'faden ma'fu apa amma saking barang yutorru kang den hajati, yutorru kang den hajati apa ila mulamasatihi maring jempok ing ma, apa ila mulamasatihi maring jempok ing ma, wa annahu tajuzu imamatu, wa annahu lan sak temene walad iku tajuzu wenang apa iku tajuzu
iku wajib krana ora ana baleni iku wajib alaihi ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihi ing atase walad wa tukhulu al masjidah wa tukhulu lan wenang oleh manjing walad wa tukhulu lan wenang oleh manjing walad manjing al masjidah ing dalem masjid haitsu la rutubata ing dalem sekirane ora ana teles-teles iku maujud ing dalem sekirane ora ana teles-teles iku maujud manjing lil jamaati krana arai jamaah lil jamaati krana arai jamaah wa nahwihalan sepadane jamaah mlebu masjid oleh Gus kan najis oleh oh gak jemek kondisi jemek lah jemek iku sing medeni makfunya ndak di sana soalnya wa yadhuru mutajanisun zaman mutanajisun bi ainiyatin bi ghuslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin pun si Akeng mulai cukup diterus nih. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir. Kemarin keterangan terakhir adalah membahas tentang bangkai. Bahwa semua bangkai, hewan apapun itu, meskipun hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkai itu dihukumi najis. Termasuk bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, semut, itu tidak memiliki darah yang mengalir, bangkainya tetap dihukumi najis. Maka kalau ada bangkai itu masuk ke dalam minuman, masuk ke dalam air, maka karena itu bangkainya najis, membuat air itu menjadi mutanajis. Tapi kalau jatuh dengan sendirinya, mati di dalamnya, bangkainya lalat, semut, dan hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu hukumnya dimakfu di dalam air, dimakfu di dalam minuman. Sikat gawe rek, durung nyeruput. Rombongan Wali Songo teko kabeh. Rombongan Wali Songo semut teko kabeh. Ya ora bagus, maafu. Kan mati semutnya bangkai. Enggak apa-apa Gus, enggak apa-apa, maafu. Yang penting keberadaan bangkai semut ataupun lain-lain hewan yang tidak punya darah yang gak kambu semut, pancet kopi kenangan nambune. Ah, tak apa-apa. Mana dah? Warnane didelok. Oh tetep dicipi marono. Seruput sing ngene. Oh gak pancet gak rasa semut. Berarti kalau begitu hukumnya tetap karena najisnya bangkai itu hukumnya dimaafkan, tidak mempengaruhi di sana. Lah kemarin disebutkan semua bangkai itu hukumnya najis kecuali satu, bangkainya manusia. Karena ayatnya walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku Allah telah memuliakan kepada anak turunnya Nabi Adam. Anak turunnya Nabi Adam dimuliakan berarti mestinya kalau hewan lain selain anaknya Nabi Adam itu najis, maka anaknya Nabi Adam karena dimuliakan maka hukumnya nggak najis. Kemudian bangkai yang nggak najis lagi adalah samak wal jarod, bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang. Iwak masih gak dibeleh, halal. Faruk tuku nang pasar lele, lu gak dibeleh, batang iki haram, najis. Ya oprek gak ngaji fikih banyak nih. Gak iso lah. Alas as-samak wal jarod yang namanya bangkainya ikan dan juga belalang itu hukumnya suci. Pun selain itu, bangkai yang dihukumi suci juga adalah janin mudzakkah kemarin terakhir. Janin dari hewan atau induk yang telah disembelih, sapi disembelih. Begitu disembelih dibedeti, seret. Tuh, ono anaknya nang jero. Ini anaknya mati, Gus. Kalau mati tanpa disembelih namanya bangkai. Berarti dibuang ya ini anaknya yang di perut ya? Oh enggak, makan saja, goreng enggak apa-apa. Loh, katanya kalau enggak disembelih bangkai. Kalau bangkai najis, berarti kan enggak boleh dikonsumsi. Itu janini mudzakkah. Itu zakatuhu fi zakati ummi. Janinnya hewan yang sudah disembelih itu sembelihannya mengikuti induknya. Paham ya? Kalau induknya sudah disembelih sesuai dengan syariat, maka anaknya yang mati di dalam perutnya juga dihukumi telah disembelih sesuai syariat. Kecuali lek dibelek anaknya si urip. Ngono, cicir. Kalau itu harus disembelih sendiri. Tapi kalau sudah mati, maka zakatuhu fi zakati ummi. Sembelihan anak atau janin yang ada dalam perutnya hewan itu mengikuti sembelihan induknya. Ngono, paham ya? Kemudian wa yahillu aklu dudi makulin ma'ahu wala yajibu ghuslu nahwil fami. Begitu juga hukumnya halal untuk
mengkonsumsi ulat. Ulat apa bahasanya? Berarti ular ya? Bahasa Indonesia apa ulat ya? Ulat. Hukumnya halal mengkonsumsi ulatnya makanan bersama dengan makanan itu. Kamu ngerti jambu gitu, Pak? Jadi ini orang desa kelampok. Ngerti kelampok apa? Nah, bahasanya yang kamu kelampok aneh. Ya, jambu kampung itu jambu mente. Jambu kelampok ya abang gitu loh, Mbak. Jambu mente, abang gitu loh. Hah? Mbok, kelampok ujungnya. Kuwi jenenge kelampok, Pak. Jambu air, sembuh apa lah jenenge kono. Jambu. Jambu itu biasanya di dalamnya ada ulernya, Pak. Oh ya. Gus, kula wae mangan iku, Gus. Klak. Wis lembut krek. Nah, ternyata kok ono sing jenenge nawe jambu rasane. Apa iki? Ular ternyata. Ulat. Gimana, Gus? Ikut terkonsumsi enggak apa-apa. Ya hillu aklu dudi makulin mar. Hukumnya halal mengkonsumsi ulatnya makanan tapi bersama dengan makanan itu. Lah ijen gak oleh. Lah wong ulere dipangan sak jambune oleh. Ulere tak jopok pangan gak oleh. Nggak boleh kalau itu. Bisa dipaham maksud saya ya? Jadi halalnya mengkonsumsi ulatnya makanan itu kalau dikonsumsi ma'al ma'kul bersamaan dengan makanan itu. Kalau sendiri ada halal. Cukup ulere tak memang halal. Nggak halal kali itu, Pak. Nggak boleh. Halalnya mengkonsumsi ulatnya makanan itu ma'ahu bersama dengan makanan. Paham ya? Wala yajibu waslu nahwil famim an minhu. Terus Gus, mulut yang kena ulat yang terkonsumsi tadi apakah harus dibasuh? Tidak harus dibasuh. Aman, sentosa, tidak usah dibasuh. Karena mulut ini tidak menjadi najis, sehingga nggak perlu dibasuh. Wa naqala fil jawahir anil ashab la yajuzu aklu samakin muliha walam yunza ma fi jawfihi ay minal mustaqdarati. Nah iki sing sering, Pak. Al-Imam Al-Qomuli di dalam kitab Al-Jawahir menukil dari para ashabnya, para santrinya Imam Syafi'i, apa yang dinukil bahwasannya tidak boleh mengkonsumsi ikan yang diasinkan tanpa mengeluarkan isi perutnya dari kotoran-kotoran dan najis. Tak balik ini mana? Imam Qomuli di dalam kitab Jawahir dari ashab santri-santrinya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak boleh, tidak halal memakan ikan yang diasinkan tanpa dikeluarkan isi perutnya dari kotoran dan najis-najis yang ada. Aku ini raruh, Mbah. Aku orang ngarani loh yo. Tapi aku ini gak raruh. Praktek piye raruh. Sing juragan iwak asin utawa sing biasa ngerti iwak asin ku prosesnya piye. Kalau ada ikan diasinkan, dijemur, dikeringkan tanpa lam yunza min jaufihi, lam yunza ma fi jaufihi minal mustaqdarat, tanpa dikeluarkan apa yang ada dalam perutnya yaitu kotoran-kotoran dan najis, maka ikan yang diasinkan itu tidak halal untuk dikonsumsi. Paham? Kenapa kok begitu, Gus? Karena apa yang ada dalam perut ikan itu najis. Kalau apa yang ada dalam perut ikan itu najis, kalau tanpa dikeluarkan, tanpa dibersihkan, diasinkan, kemudian dimakan secara keseluruhan, itu kan menjadi najis. Paham ya? Makanya uangnya masih masak iwak nih ya. Biasanya aku dibelek ini, Pak. Serit, tek, tau nih. Paham? Masak mujair lho, Pak. Hah? Isbu mujair, bu gurami lah ngono sih masak ya. Udah tau masak tau. Dibelek ini. Seret, keluarkan isi perutnya. Kalau ada ikan diasinkan, walam yunza ma fi jawfihi minal mustaqdarat, sedangkan isi perutnya itu tidak dikeluarkan, tidak dibersihkan, padahal itu kotoran dari itu najis, maka hukum mengkonsumsi ikan yang diasinkan itu adalah tidak boleh. Saya pertanyaan nih, realita di lapangan, aku raruh soalnya. Ikan asin itu ketika mengasinkan ikannya, iku leren dipedeti di tono sini disik apa langsung? Hah? Tidak mungkin kan? Tergantung. Piye tergantung iki?
Iya asin dibelek. Orang sing dibelek enggak bener. Sing dibelek ku halal, sing enggak dibelek ku gak halal. Bukan enggak halal ikannya. Enggak boleh dikonsumsi karena ada najisnya. Ngono lho mesti. Iwak kok gak halal kok ngono aku protes wong. Iwak kok gak halal. Duduk iwak gak halal. Tapi kalau ada kotorannya itu ada najisnya sehingga enggak boleh dikonsumsi. Aku raro praktekin ala lapangan ya. Iwak asin itu kan dewe-dewe to, Pak, tanganannya kamu. Iwak asin kok sing dibelek koyo mujair ngene, dikeringno, paham ya? Iku oleh dikonsumsi. Oleh, masih tak rong piring enggak apa-apa. Tapi ada ikan asin itu yang enggak seperti itu. Enggak ada dibelek, cuma diasinkan ngono wae. Cari ini siapa jadi? Cari saudara Izil. Lah iwak teri Gus. Apa nih gak kesel betetine ya? Ya Allah, ya Allah. Lah iwak teri pripun Gus karo? Aku gak tau mangan teri, aku gak arep teri. Itu ikan-ikan yang tidak dikeluarkan isi perutnya, kemudian diasinkan, itu tidak boleh dikonsumsi, bukan karena ikannya nggak halal, tapi karena ada najis di dalam perutnya ikan itu. Hal ini disampaikan, dinukilkan oleh Imam Qomuli dalam kitab Al-Jawahir dari ashab santri-santrinya Imam Syafi'i. Wa dhahiruhu, Gus, itu berlaku untuk ikan yang besar saja atau yang kecil juga sama. Lek teri lho beda ini piye? Wa dhahiruhu la farqa baina kabirihi wa saghirihi. Lawan kitab mulai gak percaya. Maka melihat dari pernyataannya ashabnya Imam Syafi'i, santri-santrinya Imam Syafi'i yang disebutkan Imam Qomuli ini tadi, bahwa tidak ada perbedaan hukum antara ikan itu kabir besar ataupun ikan itu kecil. Itu aku lagi muni lho ya. Kitab makane delok. Fungsi dia ngaji nggo kitab ngono cek ero. Oh Gus saiki gak ngarang iki lho panjenengan. La farqa baina kabirihi, kabirku gede, wa saghirihi cili. Oh iya, tidak ada perbedaan hukum antara ikan itu besar ataupun kecil. Sama-sama ketika dalam perutnya itu tidak dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang najis, maka ikan itu tidak boleh dikonsumsi. Guys ya, bukan aku lagi ngomong. Jangan Gus, lah iwak teri beda ini kakak ya. Hah? Kini bakal iwak teri lah seakan lah. Nah, ngaji dhisik mangane terus no. Lakin dzakara asy-syaikhani jawaza aklis saghiri ma'a ma fi jawfihi li'usri tanqiyati ma fihi. Tapi asy-syaikhon dua syekh, kamu tak kasih tahu, dua syekh itu dalam istilah fikih madzhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi. Kalau dalam istilah hadis, dua syekh itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam madzhabnya Imam Syafi'i, dua syekh itu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi. Dua syekh yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menyebutkan bahwa jawaza aklis saghiri ma'a ma fi jawfi, bolehnya mengkonsumsi ikan yang kecil-kecil besertaan dengan isi perutnya. Wetang-wetangnya gak ada dipercaya ini, kui oleh, itu boleh. Kenapa kok boleh? Li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulitnya untuk membersihkan isi perut daripada ikan yang kecil-kecil. Jadi bakul teri rasa bingung-bingung. Makanya ngaji yo. Seperti kan ngaji tuh, Pak. Ngaji kan ro to. Oh ngono. Fikih ku ternyata yo memberikan kelonggaran. Kan ngono to, Pak. Oh, kalau secara zahir baik yang besar maupun yang kecil nggak ada perbedaan hukum. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i memberikan satu kelonggaran bahwa legal mengkonsumsi ikan bersamaan dengan isi perutnya, sak weteng-wetenge rada dibersih diduntal kabeh, wungkul, oleh. Boleh. Karena li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulitnya untuk membersihkan isi yang ada dalam perutnya. Lah wong teri ku sak cawuk 1000 ya, Pak. Hah? Yo. Sak cawuk lho. Tumbas pinten Kang Sonep? Niku seprapat mawon. Seprapat iki nyawuk lho 1000, Pak. Ngene 1000 pisan. 1000 Pak pisan. Iki lah beteti ini ya, masyaallah lenger-lenger sing beteti. Maka karena sulitnya membersihkan isi dalam perut itu, yang kecil-kecil itu, maka itu dihukumi boleh dikonsumsi sekaligus isi-isi perutnya. Tapi kalau yang besar nggak ada dispensasi. Alah, wong diasinkan ae lho, digaring ae lho. Wis gak kroso lek isine weteng yo. Biasanya kan ono, Pak. Kamu tak kasih tahu. Meskipun yang besar itu ada yang biasanya nggak dibersihkan. Lah sing kok ngene ora oleh.
nggak boleh. Kalau itu tidak ada yang memberikan kelegalan, karena besar bisa dibersihkan. Lek sing cilik-cilik udah sih cerita. Lek wader mau piye? Cilik apa gede? Loh, wader iku ono sing cilik, ono sing gede, Pak. Beda-beda. Lek sing cilik sak teri-teri ya itu jelas padha ambek teri. Pak. Tapi lek gede-gede ya berarti harus dibersihkan tetap. Gitu lah. Yes. Apa sih iwak-iwak sing model ngene? Iwak asin, iwak teri, klothok ya. Coba tukang mangan klothok. Klothok, apa mana Ruk? Oh, Faru gak ngerti periwaan, wong gak mangan barang urip iki. Iwak apa? Iwak dop. Apa itu? Apa itu? Gak ngerti blas. Cucul. Jeneng goreng karo blas aku. Susul. Sekarang blas aku jeneng goreng. Hah? Apa besusul iki? Sekarang blas aku. Wana-wana tok Lamongan nek jeneng goreng. Gak padha kancane pokoke. Gak padha kancane blas karo aku wis pokoke. Yang jelas garis besarnya itu paham ya. Ikan itu hukum mengkonsumsi ikan yang diasinkan. Apa sih Gus yang dibahas kok yang diasinkan? Karena kalau diasinkan itu otomatis dimakan semua, Pak. Lek koyo pindang masih gak diberseni, pokok wetenge gak mau pangan ya gak apa-apa, lek ngono sih. Pak mesti, Pak. Bedanya itu kalau diasinkan itu dikeletus, Pak. Kering. Entek, jangan itu. Sak buntutnya gak ada ketinggalan, ngono lho bedane. Tapi lek koyo iwak-iwak sing sifatnya gak dikeletus sampai entek yo gak masalah nggak ada dimakan kabeh. Tapi kalau ikan itu diasinkan kan otomatis terkonsumsi secara total. Kadek mele ku sana bingung. Iki rime gak ono. Iki buntute gak ono. Kletus. Nek selepe izilis hatam. Maka dari itu, kalau ikan itu dikonsumsi bersamaan dengan isi perutnya tanpa dibersihkan, nggak boleh. Tapi kalau kecil, meskipun sekaligus isi perutnya boleh, karena memang sulit untuk membersihkannya. Paham ya? Ya. Aku sembari rapat di sana iwak tadi raro iwak apa ya? Iwak besusul, iwak dopu mau apa raro. Kamu kan aku jadi goreng loh, nak ya? Luru ini. Sekarang belas aku. Wakamuskirin pun selesai pembahasan masalah ikan sudah selesai. Wakamuskirin aisolihin lil iskari. Fatakhalat al-qatratu minal muskiri ma'i'in kakhamrin wa ya al-muttakhadatu minal inabi wa nabidin wa al-muttakhadu min ghairih wa kharaja bil ma'i'i nahwil banji wal hashishi. Termasuk najis juga adalah muskir. Termasuk contoh najis adalah muskir. Muskir itu sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sesuatu yang memabukkan. Aisolihin lil iskar. Maksud daripada kata-kata sesuatu yang memabukkan itu adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Tengok nih. Sesuatu yang memabukkan itu maksudnya adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Artinya bagaimana? Maksudnya gini Pak. Fadakhalat al-qatratu minal muskir. Maka karena kata-kata sesuatu yang memabukkan itu ditafsiri dengan sesuatu yang layak memabukkan, maka hukum najis itu, hukum haram itu juga berlaku untuk satu tetes dari minuman keras. Kadang kan orang ini, haram ini, enggak mabuk wow, paham ya? Paham Mbak? Cara narek, ngombe minuman keras, sak tetes, mabuk ora wong? Enggak mabuk kan? Padahal enggak mabuk gak haram berarti. Yang haram kan yang memabukkan. Paham ora kamu mesti? Kowe iki diwuri gaya bahasa. Bener bodoh-bodoh. Mau kowe ketemu kancamu, gak haram, sing haram kan lek memabukkan yo. Lek sak gelas lho aku gak mabuk. Berarti gak haram. Oh enggak. Kata-katanya sesuatu yang memabukkan itu ditafsiri dengan solihin lil iskar. Sesuatu yang memabukkan itu artinya adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Enggak harus real memabukkan. Tapi layak memabukkan. Apa mesti, Mbak? Bisa memabukkan. Jadi secara zatiah itu memabukkan enggak? Memabukkan, Gus. Cuma titik malah enggak memabukkan. Nah, berarti secara zatiah itu memabukkan. Maka meskipun satu tetes, satu gelas, satu botol sama hukumnya, najis dan itu haram. Ngono lho, Mbak. Umpama ana wong saking biasanya mendem, 2 botol lho gak mendem. Ngenteni 10 kat mendem, misalnya lho ya. 2 botol durung mendem, 2 botol belum mabuk. Berarti gak haram, Gus. Yang haram kan yang memabukkan. Oh enggak, tetap haram.
Karena kata-kata memabukkan itu ayyolihin lil iskar, yang bisa, yang layak untuk memabukkan. Maka meskipun kamu tidak mabuk, meminum itu secara dzatiyah itu bisa dan layak memabukkan, maka haram dan itu najis. Ngono lho. Begitu gaya bahasa. Kowe kan kalau ketemu kancamu kan, Pak TNI ngono misalnya ya. Pak Serda aku mabuk ngene sak botol haram tak enggak Pak Serda? Haram, wong ku memabukkan ngono. Pak Serda iki lho ya. Pak angkatan lho TNI lho. Angkatan laut iki lho. Kan ngono. Pak Serda, iki saya minum 1 botol ini haram apa enggak? Haram, miras itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu najis dan haram. Saya lo enggak mabuk kok. Minum 1 botol. Piye menjawab ini? Maka jawabannya adalah yang dimaksud dengan sesuatu memabukkan itu najis dan haram itu bukan harus real memabukkan, tapi secara dzatiyah bisa dan layak memabukkan. Maka kamu mabuk atau tidak mabuk sama saja. Misalnya Faruk ya, Faruk ngombe bir ini, set. Ini duduk no kewalian Faruk tanahnya. Faruk ini bir melbu, jero kok laut pak, tidak 10 botol gak mabuk. Marun Faruk dawu. Iku mau biru gak melbu nang wetengku, melbu nang ngene laut, makanya gak mabuk ngono ya. Tetap haram, gak bisa. Oh saya gak mabuk kok Gus. Kan haram itu kalau sesuatu yang memabukkan. Ini kan saya gak memabukkan. Oh gak bisa, tetap haram. Karena haram itu secara dzatiyah, tidak harus real. Ngono lho Pak. Paham ya? Ma'iin. Sesuatu yang memabukkan itu dihukumi najis bila mana benda cair. Sesuatu yang memabukkan itu dihukumi najis bila mana benda cair. Bismillah. Khamrin, seperti khamr, minuman keras. Khamr itu waya al-muttakhadhah minal inab. Kamu kalau istilah dalam kitab disebut kata-kata khamr, khamr itu adalah minuman keras, minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Itu khamr. Tapi ada yang bahannya bukan dari anggur, Gus. Lah itu namanya nabidh. Wa nabidhin wa al-muttakhadhu min ghairi. Kalau bahannya itu tidak dari anggur tapi memabukkan, minuman tidak dari anggur tapi memabukkan, itu namanya nabidh. Istilahnya nabidh. Sama-sama haram karena sama-sama memabukkan. Beda bahan saja. Beda komposisi. Yes. Karena yang dihukumi najis dari barang yang memabukkan itu adalah bila barangnya cair, maka wa kharaja bil ma'i, mengecualikan kalau tidak cair. Barang itu meskipun memabukkan, kalau tidak cair, hukumnya tidak najis. Saya nggak ngomong boleh dikonsumsi loh ya. Tidak haram, salah. Ini bahas najis babi. Mengecualikan yang cair, mengecualikan yang tidak cair. Karena yang dihukumi najis itu adalah barang yang memabukkan yang cair, mengecualikan barang yang memabukkan tapi nggak cair. Itu hukumnya tidak najis tapi tetap haram. Contoh nahwul banji, seperti al banji. Banji itu kecubung. Ngerti kecubung? Ngerti kecubung? Aku raru. Lagi? Ini kan duduk benda cair ya. Tapi haram nih. Wene aku ae. Enggak, kecubung. Kecubung aku raru rupane kecubung piran. Pokok al banji bahasa Al-banju. Al-banju itu kecubung. Kecubung itu bukan benda cair, tapi memabukkan. Itu hukumnya haram, tapi bukan benda najis. Yes? Wal hashish, ataupun dedaunan. Dedaunan. Yang biasanya ditanam di pulau ujung sana. Nah, kalau nggak di ujung sana ya di pegunungan sana. Kalau nggak di pulau sana ya di pegunungan sana. Pokoknya itu. Al-hashish, dedaunan yang memabukkan karena itu bukan benda cair, itu nggak najis, itu suci. Tapi tetap haram dikonsumsi karena memabukkan. Paham ya? Yes. Watadhuru. Oh malah ganjar jari ngawur ngomong. Apa ngomong kira? Watadhuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyah laha wa illam tu'athir fit takhlili. Yes. Kahasatin wa yatba'uha fit tahara ad-dun wa in tasharraba minha aw ghalat fihi wartafa'at bisababil ghalayani thumma nazala. Khamr
minuman barang cair yang memabukkan itu kan dihukumi najis. Bisa menjadi suci bila unsur memabukkannya itu hilang. Bisa menjadi suci bila unsur memabukkannya hilang. Dalam kurung berubah menjadi cuka. Dalam kurung berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Itu orang nulis. Khamr bisa menjadi suci bila mana unsur memabukkannya hilang, dalam kurung berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ai min ghairi musahabati ainin ajnabiyalah. Khamr itu kan unsurnya memabukkan, sehingga haram karena tolak ukurnya memabukkan. Maka bila mana unsur memabukkannya ini sudah hilang, bukan wongi krono kuat akhirnya gak mabuk, bukan, paham saya. Tapi memang secara zat dia sudah tidak memabukkan. Dalam kurung berubah menjadi cuka. Maka kalau begitu, hukum khamr yang awal mulanya najis itu menjadi suci. Tapi itu tadi kalau memang perubahan khamr menjadi cuka itu dengan sendirinya, tanpa ada sesuatu yang dimasukkan. Aku raru. Mungkin khamr itu, mungkin minuman memabukkan itu kalau dimasuki satu zat, satu barang, ragi. Aku raru blas. Kira-kira dikai apa, Mbah? Fermentasi. Oh, fermentasi. Iki kok ruru arek iki. Arek ekonomi iki. Arek ekonomi kok ruru lagi hebat iki, iki. Misalkan ada miras ya. Minuman memabukkan, dikasih apa? Difermentasi. Saudara ini sih. Misalnya dikai ragi. Dikasih ragi, akhirnya terjadi fermentasi, berubah jadi cuka. Ini suci nggak, Gus? Tetap najis kalau. Karena perubahannya khamr menjadi cuka itu tidak dengan sendirinya, tapi ada faktor lain karena sesuatu yang dimasukkan. Paham ya? Ya, paham ya? Meskipun toh sesuatu yang dimasukkan itu mungkin tidak akan merubah menjadi cuka, tapi ada sesuatu yang dimasukkan. Kahasotin seperti batu. Misalnya, iki khamr, minuman keras, dileboni watu, cus. Jadi cuka. Wah, jadi cuka teman. Padahal kan nggak mungkin toh, Pak. Batu itu bisa berperan untuk menjadikan khamr itu menjadi cuka, kan nggak mungkin. Berarti ini berubah dengan sendirinya kan, ngono toh? Maka tetap hukumnya tetap najis karena apa? Karena ada batu. Ngono lho. Apa maksud saya ya? Jadi harus benar-benar ini tetap khamr murni, tidak ada sesuatu yang dimasukkan untuk kemudian ini berubah menjadi cuka. Meskipun sesuatu itu mungkin tidak akan berpengaruh kepada perubahan khamr menjadi cuka. Paham maksudnya? Paham ora, Pak? Nek paham ora, Nek? Wis. Lek koyo ragi mau kan jelas akan menjadikan fermentasi berubah menjadi cuka. Mesti ya gak merubah. Ben watu wis. Berubah sing watu iki mau Faruk. Ya. Faruk Ponari mau. Karena perubahannya khamr menjadi cuka itu akan menjadi suci dari najis jadi suci itu bila tidak ada apa-apa yang dimasukkan. Murni binafsiha dengan sendirinya. Wayat ba'wa fit taharah ad-dun. Sekarang pertanyaannya, Pak. Ini kalau misalkan botol miras, ya. Botol miras. Ini di dalamnya minuman keras, minuman memabukkan. Lama kelamaan tanpa dikasih apa-apa, minuman keras ini berubah menjadi cuka. Otomatis minuman keras itu menjadi suci karena sudah jadi cuka. Pertanyaannya sekarang, meskipun minuman kerasnya jadi suci, botolnya kan tadi kena miras. Paham berapa? Ini cara botol diwadahi oyo, ya. Kencing kamu dimasukkan botol. Ini meskipun botolnya ini kamu tuangkan, kencingnya tumpah, botolnya najis enggak? Kena najis. Kena najis. Kan ya? Sekarang pertanyaannya, ini khamr di dalam botol, gak kemana-mana. Kalau khamr najis, kena botol, botolnya kena najis. Khamr itu tiba-tiba berubah jadi cuka. Suci lah khamr itu, karena jadi cuka. Pertanyaannya, meskipun khamrnya jadi cuka suci, botolnya kan najis, karena kena khamr tadi. Kalau botolnya najis, kena cuka, cukanya jadi najis, paham ya? Paham alurim, Mbak?
Maka dari itu syariat ketika memberikan hukum sucinya khamr yang berubah jadi cuka, itu tidak hanya khamrnya yang dihukumi suci, tapi dunnya, wadahnya juga dihukumi suci. Mergolek khamrnya dihukumi suci, wadah gak dihukumi suci. Pak Pok, ngerti Pak Pok ya? Podo air, ujung-ujungnya sama, khamrnya suci, wadahnya podo karo mau, kena cukai jadi najis. Maka di sini dikatakan wayat wa fit taharatun. Wadahnya khomer yang sudah berubah jadi cuka yang dihukum suci, wadahnya pun dihukum suci. Paham? Wa in tasyarraba minha, meskipun toh mungkin wadahnya itu sudah menyerap dari khomer itu. Kalau beling kan nggak menyerap, Pak. Paham? Tapi wadahnya kayak model kendi. Gus, mohon maaf Gus, ini yang berubah jadi cuka kan yang airnya ini, yang ini. Nah ini wadahnya kan dia Gus, nyerap, nang kendini nyerap. Ini yang jadi cuka suci, wadahnya suci, serpane piye? Paham ora mesti kowe? Serpane piye? Wa in tasyarraba minha. Ternyata wadahnya khamr yang sudah berubah jadi cuka itu dihukumi suci sama dengan cukanya, meskipun wadah itu sudah menyerap dari khamrnya. Au ghalat fihi wartafa'at bisa babil ghalayani tsumma nazalat, atau mungkin khamrnya itu sudah mendidih di dalam wadah itu kemudian sampai naik. Kok ngerti barang umep itu masih banyune sakmene kule pas umep membusa sampai tutup ini wis turun lagi. Ini busa yang di sini tadi kan kemana perginya? Di wadah ini. Gimana Gus? Tetap wadah khomer yang sudah berubah jadi cuka itu dihukumi suci sama dengan khomernya yang sudah dihukumi suci karena jadi cuka, meskipun sudah terserap ataupun mendidih kemudian turun sama saja. Amma idza irtafa'at bila ghalayanin bal bi fi'li fa'ilin fala tadhhur wa in humira al murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra 'ala al aujah. Tapi bila mana naiknya khomer itu bukan karena unsur mendidih, tapi karena perilaku daripada seseorang, maka maka khomer itu tidak bisa menjadi suci. Mau kan praktiknya digodok Pak ya, munggah, mendidih. Ini meskipun naik gini kemudian turun tetap dihukumi suci. Tapi lah munggah itu mau dingenek nih kayak sendok yo. Paham ya? Paham orang? Maka itu nanti tidak bisa dihukumi suci. Fala tadhuru, maka tidak bisa dihukumi suci wadahnya. Kalau wadahnya nggak bisa dihukumi suci, otomatis khomernya pun ya sudah berubah jadi cuka, otomatis terkena. Nah, paham? Baru ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa in humira di maure wa in humiral murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra 'ala al-awjah. Meskipun toh khamr yang kadarnya segini tadi diciprat-cipratkan ke atas ini, kemudian sudah ditambahkan kembali khamr yang lain, yang sehingga mungkin yang atasnya basah-basah ini sudah terisi dengan khamr yang lain, tetap saja ketika berubah jadi cuka tidak bisa dihukumi suci karena wadahnya tidak bisa jadi suci menurut pendapat yang aujah, seperti halnya kama jazama bi syekhuna walladzi i'tamadahu syekhuna al-muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad annaha tadhuru in humiral murtafi'u qabla al-jafafi la ba'dahu. Tapi menurut gurunya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yaitu Syekh Ibnu Ziyad mengatakan bahwa kalau sudah ditambahkan khomer yang baru sehingga naikannya khomer yang tadi itu sudah terisi dengan khomer yang baru, itu bisa menjadi suci. Yang penting qoblal jafaf, yang penting ditambahkan khomernya itu sebelum naikannya itu mengering. Tapi kalau sudah mengering tidak bisa suci. Bisa jadi nggak penting ya, kayak apa ya? Tapi kayak wong alim penting. Boleh orang takon iso nggih hukum. Thumma qal law subba khamrun fi ina'in thumma ukhrijat minhu wa subba fihi
khamrun ukhra ba'da jafafil ina wa qabla ghaslihi lam tadhur wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar. Ini ada khamr. Tengok nih, terakhir ini. Katanya Ibnu Ziyad. Ini ada khamr. Khamrnya full. Ya. Setelah itu khamr ini dituangkan ke wadah lain. Yes. Sampai habis. Ini kan wadahnya masih basah ya. Bukan ada khamrnya, tapi masih ada sisa basah dari khamr yang tadi. Diisi lagi dengan khamr lain, khamr B. Ya. Khamr B. Dimasukkan sampai full. Khamr B yang masuk dalam wadah ini dalam waktu berubah jadi cuka. Pertanyaannya, apakah khamr yang ada dalam wadah ini yang sudah berubah jadi cuka dihukumi suci? Apakah dihukumi suci? Najis. Kenapa kok najis, Gus? Karena ketika khamr B ini dimasukkan dalam wadah ini masih dalam kondisi basah. Basahnya khamr A. Di mana yang berubah jadi suci itu khamr B-nya, wadahnya tetap najis. Paham ora Mas Mbah? Alurnya itu wadah ini ikut khamrnya. Lah ini kan wadahnya khamr A. Basahnya kan basahnya khamr A. Maka selama khamr A itu masih najis, belum jadi cuka, maka meskipun khamr yang ada dalam wadah A ini sudah berubah jadi cuka, ya kan khamrnya yang jadi cuka, wadahnya kan tetap najis. Maka khamr B tetap menjadi najis. Paham? Wah, itu murid dari wong alim. Jadi nggak penting, muridnya ini nggak penting, gaya apa ya? Tapi ini realistis fikih, pemahaman fikih, paham ya? Itu dari wong alim lagi. Jadi ora penting-penting amat cara baru. Gaya apa belajar ngono jadi baru. Ya Allah, pun intaha wis tutup apa qaulu Syekhina Ibnu Ziyad. Pun lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Besok pembahasannya wad dalilu ala qaunil khamri khallan. Kita tahu dari mana Gus kalau khamr itu jadi cuka? Berarti kan diombe dijilat ya. Hah? Apa piye? Apa cara untuk kita mengidentifikasi bahwa khamr ini sudah berubah jadi cuka? Sehingga yang awal mulanya najis dihukum suci. Caranya gimana? Itu besok. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabghi hatta yang belum follow biar dia ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Yang belum follow biar ketinggalan live ngajinya. Ngajinya setiap sore jam 4. Teman-teman yang belum pesen kerudung, kalau mau pesen kerudung cepetan. Tinggal hari ini sama besok. Yes, PO-nya tinggal sekian hari. Jadi kalau mau pesen segera pesen. Singosari, Ngawi. Terus nak nginum jamu tapi diparingi anggur cap ortu apa kuwi ra blas aku. Bauya iki mesti. Pasuruan Kota, Kudus Kota, Purwodadi, Gus kula mboten dapat notif kalau jenengan live. Ikut masuk ke saluran Bu biar tahu kalau live. Kalau live jelas masuk ke saluran. Matur nuwun sangat ilmunipun sami-sami Malang sawet jajar kesuwen sehat-sehat amin. Oli Bunga Gresik Pandaan Wonogiri Tegal Banyumas Porong Diin Ngaos siap Oli Kalimantan Barat Oli Jepara sampun Gus siap. Oh sudah pesan siap. Kudus hadir izin mandep Gus matur suwun sami-sami. Mas yo ora cewek yo tuku gawe dulure yo oleh, tuku gawe make yo oleh, tuku gawe sapa yo oleh apa. Pendi. Tandi kobrare tandi. Jam berapa kobrarenya? Oh iya, nyaman. Tangerang, Gunung Pring, Kudus, Alkanor Hati Kedamaian, hadir Gus siap. Oli Madura, Magelang, Jember. Bagus motif kerudungnya ditunggu Gus siap. Sios ngisi teng Kudus. Mboten kados e, Kudus ra cetha kok. Kudus Padang hadir Bojonegoro, Nganjuk, Kintun, Cirebon, Ludoyo, Kudus Kota. Pacitan, Hol Ploso hadir, hadir Kula Satri Ploso, Purworejo, Kediri, Taroan, Jayapura, Oli, Batang, tapi injing-injing buruan dilarisi dagangane Guseja. Mboten wonten saluran WA napa? Mboten enten kalau saluran WA Bu. Entene saluran TikTok Kebumen. Caranya masuk saluran pripun? Waduh Bu Citra. Matur suwun Gus sehat selalu amin. Pekalongan Om Bang hadir. Denpasar, Meranggen, Demak.
Doa terbaiknya dirantos Gus, amin. Ketinggalan. Suharwati hadir. Alhamdulillah. Pun saya pamit dulu ya. Sudah azan. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Dan dibeli cah Gus ben maghriban. Masih ra dibeli